Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Politik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk PKS, Pak. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untaian syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Udah, kita coba ambil berita yang menarik untuk dibahas soal sikap men 3 PKS, bukan lagi men 2 ya. Ini PKS sedang tunggu apa sih ya? Tidak jelas apakah mau jadi oposisi atau tidak. Payah PKS ya. Saya kenapa mau marah-marah sama PKS? Bolehlah, karena saya pemilih PKS at least di 2 pemilu terakhir ini. Pemilu 2019 dan pemilu 2024. Karena itu saya merasa berhak ya untuk marah dan kesal kepada PKS kalau seandainya yang bersangkutan apa ini, MA perintahkan KPK kembalikan rumah mewah Rafael Alun di Simpruk Jakarta Selatan. Apa maksudnya? Oke, kita coba lihat ya, nanti kita bahas di berita hari ini atau berani nanti ya. Tapi ini kita bahas mengenai PKS yang sedang menunggu sinyal ya. Kok bisa PKS tunggu sinyal dulu dari Prabowo apakah mau gabung atau tidak? Apakah PKS tidak punya sikap ya? Kalau itu Nasdem sama PKB kita sudah tahu awal-awalnya memang pengen melipir. Nanti saya akan bahasnya dari sudut positif dan sudut negatif ya. Perspektif positif dan perspektif negatif. Oke. PKS menunggu ajukan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Ini payah PKS ya. Tapi kita bacakanlah biar kita objektif ya. Nanti kita akan lihat. Tempo.co Jakarta ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Tempo.co Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku menyatakan masih menunggu tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan itu dia sampaikan saat menghadiri peringatan hari kelahiran Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita share dulu sebentar ya. Luar biasa yang jelas. Oke, kemudian Saiku mengklaim belum ada tawaran dari kubu Prabowo kepada PKS untuk bergabung di kabinet. Ya, nanti kan tawarannya belum, kata Ahmad Saiku kepada wartawan di Jakarta Convention Center, GCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 23 Juli 2023. Saiku mengaku bahwa dirinya belum memikirkan soal kursi menteri manapun di kabinet pemerintahan mendatang. Oh belum tawaran juga, ujarnya. Saat ditanya apakah PKS menunggu tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo, Saiku menjawab pendek, iya, ujarnya sambil berjalan meninggalkan gedung. Dalam sambutannya di acara utama, Saiku sempat memberi sinyal kepada Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, agar mengajak PKS untuk bergabung di pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, pemerintah butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PKS jika ingin maksimal mengelola negara. Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi antara elemen-elemen bangsa, tutur Saiku di atas panggung. Lebih lanjut, Saiku secara terang-terangan meminta agar Dasko mengajak PKS untuk ikut bergabung dalam kabinet Prabowo. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS, ucapnya. Tak sampai di situ, Saiku juga membandingkan perlakuan kubu Prabowo yang sebelumnya sudah memberi sinyal kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB. Jangan cuma sekadar ngajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian, katanya. Payah PKS ya. Payah. Jadi sahabat sekalian, kalau semua partai politik diajak gabung dengan pemerintahan, maka pemerintahan tidak akan ada lagi pengawasnya. Sama seperti pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua, di mana hampir seluruh partai politik masuk ke pemerintahan sehingga tidak ada lagi kontrol. Awalnya PKS, Demokrat, PAN di luar pemerintahan. 3 partai ini digadang-gadang masih bisa mengajukan calon waktu itu. Ternyata di tengah jalan Zulkifli Hasan melipir ke pemerintahan dan bergabung, dan dapatlah dirinya gratifikasi sebagai Menteri Perdagangan. Dalam tanda kutip ya. Kemudian berikutnya Demokrat dengan alasan kecewa dengan Anies Baswedan tiba-tiba melipir ke Prabowo Gibran. Ya, segagah Demokrat yang pernah menang pemilu tunduk di bawah keinginan penguasa sekarang. Dan memang ada untungnya. Mereka mensyukuri itu. Karena orientasinya jabatan, orientasinya kedudukan, orientasinya adalah bagaimana mendapatkan fasilitas publik untuk kemenangan partai politik. Kemana-mana nggak susah sekarang. Karena ketua umumnya menteri. Kan jadi gimana kita mau menjaga good governance, clean government. Kalau dulu masa pemerintahan pertama Jokowi dilarang ketua umum partai politik menjadi menteri, pilih. Akibatnya Muhaimin Iskandar akhirnya tidak jadi menteri lagi. Tadinya dia pengen tetap jadi menteri ketenagakerjaan. Tapi karena disuruh milih, akhirnya ya cukuplah Daniel Dakhiri ya. Hanif Dakhiri. Sekarang Ida Fauzia. Jadi portofolio Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa itu adalah portofolio PKB yang nggak tahu kenapa selalu diminta dari berapa sudah. Ya, hati-hati ya, konflik of interestnya di sana. Dan rupanya PKS tidak tahan juga menjadi oposisi selama 10 tahun terakhir karena ternyata tidak banyak juga rewardnya. Kalau kita bicara reward and punishment, kita azan dulu ya sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Karena setelah ini saya ada tamu ya, tapi kita record Habil Marati. Menarik ini. Habis miliaran untuk kampanye Prabowo dan sekarang Anies, tapi tinggal kapok-kapok. Kita nantikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya saudara sekalian. Lanjutkannya adalah tadi kita sudah bahas tadi sekarang masih kita lihat ya, masih ada azan, tetapi saya sudah dihajarkan oleh Habib Hanif cukup menjawab azan 1 kali ya. Karena itu selesai setelah itu ya. Tapi ini udah hampir habis ya. Jadi saudara sekalian, saya ulangin lagi ya, payah Prabowo ya, payah PKS. Ternyata PKS juga tidak tahan menjadi oposisi karena tadi konsep reward and punishment-nya kok nggak jelas.
selama 10 tahun menjadi oposisi terhadap Jokowi, ternyata PKS tidak mendapatkan hal yang terlalu signifikan kalau kita ukurannya adalah kursi. Kenapa? PKB yang tidak beroposisi, Nasdem yang tidak beroposisi secara genuine, ketika mencalonkan Anies mendapatkan tambahan 10 kursi. Tetapi PKS hanya mendapatkan tambahan 3 kursi. Nah, untungnya di DKI efek Anies lumayan. Pengertian lumayan ini adalah lumayan untuk mengurangi suara PDIP 15 kursi jadi tinggal 15. Sementara PKS menjadi 18. Jadi karena juara karena PDIP mengalami penurunan yang drastis ya. Barangkali itu juga yang menyebabkan waduh ini kok reward and punishment-nya nggak terlihat. Bahkan Golkar yang tidak jelas malah merangsek. PDIP mendapatkan punishment, tapi bukan punishment dari masyarakat, punishment dari geng Jokowi jangan-jangan. Nah, ya tetapi kita juga harus lihat pemilu itu bagaimana kadar kebersihannya, kadar fairness-nya kan itu juga harus diukur. Belum lagi barangkali pihak-pihak tertentu yang alergi dengan PKS karena dianggap ekstrim kanan misalnya. Saya mendengar rumors misalnya yang mengatakan kalau Anda berkawan dengan PKS, HTI dan FPI, alamat Anda akan tidak pernah lagi diundang oleh lembaga negara apapun di Republik ini. Alhamdulillah di situ duduk pimpinan-pimpinan HTI, pimpinan-pimpinan FPI dan pimpinan-pimpinan PKS. Tentu tidak fair hal-hal seperti ini karena yang duduk di sana adalah orang yang paling tidak pernah diberitakan pernah melakukan tindak pidana korupsi kan begitu. Jadi sahabat daerah sekalian, kalau PKS bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo, ya sudah tidak ada oposisi. Nanti PKS dikasih 1 atau dikasih 2. Nasdem dikasih 1 atau kasih 2, PKB kasih 1 kasih 2, selesai. Satu-satunya oposisi tinggal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintahan akan berjalan tidak benar nantinya karena kontrol akan lemah dan cenderung pragmatis. Apakah PKS akan menjalankan pemerintahan ketika masa SBY? Bagian dari pemerintahan tapi rasa oposisi, kan itu pernah dilakukan oleh PKS juga. Sampai-sampai kemudian ada isu Golkar atau PKS mau ditendang, PDIP mau diajak. Karena pada waktu itu SBY mesra sama almarhum Taufik Kimas misalnya. Jadi saudara sekalian, ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi ini adalah soal bagaimana kita menghargai posisi masing-masing. Kalau kalah ya caranya kalah. Silahkan kepada pemenang untuk memerintah. Toh apakah juga PKS mau yang mengakui sebuah kemenangan yang didapatkan dengan cara yang tidak baik atau cara curang misalnya. Jadi begitu sahabat daerah sekalian ya, lama-lama partai perubahan itu berubah semua. Seperti yang terjadi pada Barack Obama. Pada periode pertama orang mengatakan change, kata Barack Obama, change yes we can, perubahan ya kita bisa. Tapi begitu periode kedua orang bilang yes, ya he has changed, dia sudah berubah. Jadi ya dia sudah berubah ya. Nah jangan sampai kemudian ini bukan lagi partai perubahan, bukan change tapi has changed, sudah berubah ya. Jadi begitu ya sahabat RH sekalian. Coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Ada nggak ancaman-ancamannya? Coba kita bikin sedikit ya. Apakah Anda setuju PKS gabung dengan pemerintahan Jokowi atau tidak? Ya, apakah Anda setuju PKS bergabung dengan pemerintahan Presiden Presiden Prabowo? A setuju, B tidak. Coba kita lihat nanti ya. Muhammad Akbar, PKS ditarik ke pemerintahan Prabowo, wakil Anies akan diserahkan ke Prabowo alias Anies Kaisang akan terjadi. Di Nasdem Tower Anies Kaisang dah ketemu ya.
Anies Kaisang akan didukung Perubahan dan Kim meninggalkan PDIP gigit jari. Apa iya ya? Kita lihat. Kaisang sudah ke PKS dan Nasdem. Anies Kaisang akan lawan calon independen di IKJ ya. Di KI lah, saya nggak mau bilang Jakarta ya, karena belum tentu juga pindah. Kemudian PKS nggak mungkin diajak, kalau diajak jadi ruang sempit bisa korupsi ya. Nggak diajak aja minta bro, oke. Perolehan suara Pilpres Anies dengan Prabowo hanya berbeda 35.000 suara. Padahal kalau dibedah lagi komposisi suara Pilpres kemarin untuk suara luar negeri dihitung ke Jakarta, Pak Prabowo ketiban suara. Pak Prabowo ketiban suara luar negeri 400.000 sehingga melampaui suara Anies. Anies hanya dapat 100 ribuan dari luar negeri. Pada hakikatnya Anies unggul di Jakarta. Udah Jakarta aman. Dengan ada yang bilang dengan Prabowo aja unggul ya. Yang tidak aja siapa ya. SKCK berguna buat jadi komisaris BUMN. Enggak bang. Kok ada yang mantan napi bisa jadi komisaris? Nggak ada, nggak pakai SKCK, cuman pakai CV saja. Makanya Said Didu menyesalkan ya. Nanti kita lihat wawancaranya ya. Kemudian gimana pendapat Bang RH tentang opini HRS Indonesia tanpa partai politik ya? Ya sebenarnya menurut saya karena sudah putus asa dengan partai politik ya. Itu. Karena sudah putus asa. Dibilang RH tidak bisa membuktikan. Loh, bukan tidak bisa membukti, itu sudah terbukti. Barrel politiknya itu. Tetapi MK menganggap itu program biasa saja. Itu. Jadi tidak dianggap sebagai